Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan karunia yang luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Yuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Tentu insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu menapaki jalan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Yuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, hari ini hari Selasa tanggal 5 November 2024 kita mengadakan satu pelatihan, ya, pelatihan perdana, pelatihan Master of Ceremony atau pemandu acara atau pembawa acara. Ya, ini adalah salah satu program dari programnya Yayasan Al-Maghfirah berkolaborasi dengan DKM Al-Maghfirah. Makanya tempatnya di sini. Pelatihan Master of Ceremony ini untuk pemula ya Pak ya. Untuk pemula. Ya anggaplah kita semuanya pemula ya. Pemula, yang namanya pemula itu kan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi katanya gitu. Jadi al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu untuk para pemula sesungguhnya. Mereka yang memulai, wa in ahsanal muqtadi, meskipun nanti orang-orang yang lebih lanjutnya, orang-orang advance-nya itu lebih bagus gitu. Jadi tetap yang namanya kemuliaan itu, keutamaan itu untuk mubtadi, untuk para pemula yang pertama memulai. Nah, ini insyaallah pelatihan ini ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu pelatihan MC ini isinya adalah teorinya. Jadi apa sih MC itu? Bagaimana sih langkah-langkah untuk mempersiapkan atau cara kita untuk mempersiapkan menjadi MC atau Master of Ceremony yang baik, itu ya. Kemudian apa sih langkah-langkah untuk mempersiapkan diri agar tidak gugup menjadi seorang Master of Ceremony ya. Maka di 2 pertemuan kita, Selasa ini dengan Selasa lusa, jadi karena Selasa depan ada kajian Sirah Nabawiyah ya, Ustadz Ahmad Faris. Jadi kita Selasa lusa, jadi loncat nih, Selasa ini tanggal 5, Selasa depannya lagi baru kita pelatihan lagi, itu pelatihan kedua. Itu part kedua, bagian kedua. Kalau part pertama ini persiapan, kebaca nggak? Semuanya kebaca nggak nih? Bang Day kebaca ya? Persiapan sebelum menjadi pemandu sebuah acara. Jadi kita harus tahu dulu kan, yang namanya kalau kita berbicara masalah epistemologi atau diskursus sesuatu, kita harus tahu dulu nih definisinya. Kemudian langkah-langkahnya ini kita harus tahu. Sebab apa? Sebab kalau kita sampai kita nggak tahu, kita akan kebingungan sendiri nanti bagaimana menyikapinya, bagaimana mempersiapkannya. Karena Master of Ceremony ini adalah satu kumpulan keterampilan kita untuk bisa memandu sebuah acara, gitu ya. Nah, jadi insya Allah satu pertemuannya nggak bakal lama-lama, kita akan singkat saja, karena sejatinya menjadi seorang pemandu acara itu bukan kebanyakan teori Pak. Menjadi pemandu sebuah acara itu adalah jam terbang dan kepercayaan diri. Jadi yang pertama kudu percaya diri dulu gitu ya. Dan ingat ini untuk pemula ya. Jadi kalau ternyata di antara rekan-rekan ini ada ada MC yang sudah kawakan ya mohon maaf.
ini pelatihan bukan untuk Anda gitu. Kalau di antara kawan-kawan sudah ada yang menjadi MC dengan jam terbang yang sudah tinggi. Ini hanya untuk pemula ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mulai karena waktu kita hanya 40 menit. Insya Allah di sebelum jam 1 kita akan sudah selesai. Ya, sejatinya ini pelatihan boleh untuk siapa saja, namun agar lebih tertata gitu ya, agar lebih menarik, kita adakan apa istilahnya pendaftaran. Yang daftar kemarin ada berapa ribu bang kalau nggak salah. Lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Kita menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Itu memang motonya Al-Maghfirah tuh begitu. Baik yayasannya ataupun DKM-nya adalah untuk menyebarkan manfaat gitu, memberdayakan umat. Ya salam. Baik, kita masuk ke pengertian ya, definisi ya. Definisi. Penting, definisi itu penting. Agar apa? Menyamakan persepsi antara kita. Ya, persepsi antara kita, apa sih Master of Ceremony itu? Baik. Master itu apa? Master of Ceremony, atau kita menyebutnya apa? Pembawa acara atau pemandu acara atau protokol. Ya enggak? Protokoler gitu ya. Enggak apa-apa, nanti mentahannya saya kirim ke ini ya, ke teman-teman. Master berarti orang yang memimpin atau mengontrol orang lain. Ya, kita tahu dulu ada satu program acara di televisi itu The Master, ya enggak? The Master, pernah dengar enggak? Itu artinya orang-orang yang dapat mengontrol orang lain tuh. Orang-orang yang dapat mengontrol orang lain atau mengontrol kondisi. Tapi isinya Pak Ustadz itu di acara The Master itu orang-orang sulap. Ya memang. Sulap itu mesmerizing, mengontrol orang lain, menghipnotis orang lain. Makanya kata pepatah Arab itu inna fil bayani la sihra. Di dalam sebuah presentasi itu, di dalam sebuah persembahan itu, di dalam sebuah kita melihat orang lain berbicara di depan publik atau yang kita kenal dengan public speaking, itulah sihro, ada sihirnya. Maksudnya sihir dalam tanda kutip ya. Ada sihirnya, ada hypnotizingnya, menghipnotis orang lain, mengontrol orang lain. Jadi kita mengontrol nih, secara tidak sadar Anda yang sekarang lagi berada di sini sedang saya kontrol untuk mendengarkan saya. Makanya inilah yang disebut sebagai Master of Ceremony. Master itu berarti orang yang memimpin atau mengontrol orang lain. Maksudnya kita sedang mengontrol sesuatu nih. Apa yang dikontrol? Sedangkan seremoni berarti upacara atau tata tertib. Master of Ceremony berarti orang yang memilih hak dan kontrol terhadap tata tertib sebuah acara. Jadi ingat, Anda ketika menjadi MC nanti, Anda punya hak penuh dan kontrol penuh terhadap acara itu. Secara ideal ya, secara definitif, Anda punya hak penuh terhadap acara tersebut. Tapi Pak Ustadz, ya masa iya Pak Ustadz, nanti kita misalkan disuruh nge-MC apa? Nge-MC acara apa? Acara ulang tahun, jangan ulang tahun. Acara maulid misalkan. Kalau ulang tahun itu terlalu apa? Nanti kita akan bahas juga. Jadi ada acara namanya acara formal, acara semi formal, acara santai, acara super santai gitu ya. Acara formal seperti acara kenegaraan, upacara dan seterusnya itu ya. Acara-acara semi formal seperti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apalagi arisan, tasyakuran, akikah dan segala macamnya. Kemudian juga ada acara santai seperti tadi, ulang tahun. Nah, kalau acara ulang tahun itu nanti banyak apanya? Banyak inovasinya nanti. Jadi kalau acara ulang tahun itu tidak memiliki tata tertib sebenarnya. Maka yang memiliki tata tertib itu acara yang formal dengan acara yang semi formal aja. Acara yang formal dengan acara yang semi formal. Contohnya, kita mengadakan atau memimpin sebuah acara, itu acara Maulid Nabi misalkan. Maka acara Maulid Nabi itu kita yang berhak untuk mengontrol acara tersebut. Kita yang berhak ya, saya katakan kata berhak ya. Kita yang berhak mengontrol acara itu, waktunya, durasinya dan rundownnya, sejatinya. Ketika kita diperintah atau diberi mandat untuk mengisi sebuah acara, contohnya misalkan Maulid Nabi lah gampang ya. Pernah ikut Maulid Nabi kan? Iya kan pernah ya. Itu kan ada MC-nya tuh ya, ada MC-nya. Itu rundownnya dari siapa?
Tahu rundown? Rundown itu urutan-urutan acara dari siapa? Pasti dari panitia. Padahal sejatinya yang bikin rundown harusnya kita, selaku pemandu acara. Tapi Pak Ustadz, kita dikasih rundown sama panitia. Oke, berarti kita hanya sekedar untuk menertibkan acara yang sudah ada. Gitu. Jadi MC itu fleksibel sifatnya ya. Bisa dia itu bikin rundown. Pak Ustadz udah bikin rundownnya dah. Antum kan MC bikin rundownnya. Kita langsung bikin rundown. Kita harus punya gambaran secara utuh. Ini acara mau bikin apa. Kalau Maulid Nabi, ini kita harus punya gambaran utuh dulu. Berapa jam durasinya? 3 jam, oke. 5 menit untuk anu, 10 menit untuk anu. Kemudian jedanya berapa menit. Itu harus sudah ada gambarannya. Harus sudah punya gambarannya gitu ya. Jadi makanya Master of Ceremony adalah orang yang memiliki hak dan kontrol terhadap tata tertib sebuah acara. Oke, udah ya. Itu namanya Master of Ceremony. Nah, ini. Jadi di pertemuan pertama kita ini, kita hanya akan membahas tentang persiapan-persiapan saja, menyamakan persepsi apa itu Master of Ceremony. Ya, kemudian kita hanya akan membahas langkah-langkahnya sedikit saja. Nanti di pertemuan kedua, saya akan lebih fokus kepada ketika kita menjadi MC, teknik-teknik berbicaranya, kemudian juga nanti saya sediakan template teks ketika kita menjadi Master of Ceremony, baik itu acara apa, misalkan arisan, maulidan gitu ya. Tapi memang ada yang mau jadi pembawa acara formal, pembawa acara kenegaraan misalkan, enggak kan? Paling buat kita inian aja lah, buat kayak Maulid Nabi, kemudian kalau ada arisan di rumah kita nggak ada MC-nya, udah kita naik jadi MC gitu ya. Nah maka ini penting untuk dibahas hadirin, rekan-rekan sekalian, penting untuk dibahas. Kenapa? Karena semua jenis acara, baik yang formal sampai yang super santai itu pasti ada kaitannya dengan proses komunikasi. Pasti ada kaitannya dengan hal yang seperti ini. Dasarnya itu seperti ini, dasarnya kita kan pemula nih ya. Ini dasarnya dulu nih, pasti. Unsur-unsur dalam sebuah acara. Ya. Ini kaitan MC dengan proses komunikasi. Jadi MC itu, Master of Ceremony, pemandu acara itu berkaitan erat dengan proses komunikasi. Kenapa? Yang pertama, Master of Ceremony berlaku sebagai komunikatornya. Ini saya komunikator nih, anggaplah saya sebagai MC ya. Saya sebagai komunikator. Anda sekalian nanti jadi MC itu sebagai komunikator, orang yang mengkomunikasikan. Apa itu arti komunikasi? Apa? Komunikasi itu apa? Interaksi antara dua orang atau dua pihak ya. Oke? Jadi Master of Ceremony berlaku sebagai komunikator, mengkomunikasikan antara saya dengan Anda, dengan apa? Dengan acara ini, dengan acara yang kita bawakan. Yang kedua, ini penting untuk dicatat. Penting untuk dicatat. Acara itu tidak bisa ngomong sendiri. Makanya harus ada MC. Acara itu tidak bisa berbicara sendiri, berjalan sendiri. Jadi nggak ada mic nyelonong tuh, nggak ada. Mic nyelonong sendiri, habis ini ke sini nggak. Kecuali memang itu acara sudah turun temurun dan orang-orangnya dia juga. Di waktu tertentu saja secara turun-temurun, maka itu bisa jadi acara tanpa MC. Contoh, saya punya contoh real. Setiap 12 Rabiul Awal di Masjid An-Nur Paseban, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, itu acara maulid abis subuh Pak. Acara maulid abis subuh. Nggak ada MC-nya, mic nyelonong sendiri. Percaya nggak tuh? Percaya nggak tuh? Ada acara yang segitu tersusun rapihnya, tapi nggak ada MC-nya. Ada, tapi jarang banget. Salah satu contohnya di mana? Di Masjid An-Nur Paseban. Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf tuh kalau 12 Rabiul Awal abis subuh pasti acara maulid. Dari jam 5 sampai jam setengah 8 atau kadang sampai jam 7. Itu mic nyelonong sendiri Pak. Gak pakai MC. Gak pakai MC, udah aja. Kalau abis subuh langsung jamaah rapi baca maulid. Habis baca maulid langsung baca Quran. Habis baca Quran dengerin mau'izah hasanah, habis itu baru makan-makan. Enggak ada MC-nya. Kenapa bisa begitu? Karena acaranya turun-temurun.
Dari tahun berapa itu, beberapa puluh tahun lalu, acaranya begitu-gitu aja. Pesertanya ya dia-dia juga. Meskipun memang pesertanya ada 500 sampai 800 orang itu. Itu ya. Nah, yang kedua hadirin berlaku sebagai komunikan. Saya komunikator, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian adalah komunikan yang saya ajak bicara. Apa yang saya ajak bicara? Ngomongin apa? Ngomongin apa? Kita lihat. Rangkaian acara berlaku sebagai komunike. Sebagai sesuatu yang lagi diomongin. Sebagai yang tadi saya bilang bahwa acara tuh nggak bisa ngomong sendiri. Dia tuh rangkaian-rangkaian acara itu perlu untuk disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Acara selanjutnya ialah tilawatul Quran. Acara seperti itu. Dan MC perlu untuk menyampaikan itu dan perlu untuk menjelaskan itu. Sambutan yang pertama, sambutan ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anu bin Anu gitu misalkan. Itu perlu. Itulah fungsinya MC nanti. Makanya rangkaian acara berlaku sebagai komunike. Maka ini adalah unsur-unsur proses komunikasi yang berkaitan dengan unsur-unsur di dalam sebuah acara. Proses komunikasi. Jadi kita tahu proses komunikasi itu harus ada mutakallim, ada mukhotob, ada komunikator, ada komunikan. Ada saya sebagai komunikator, orang yang mengkomunikasikan. Ada komunikan, antum semua, anda semua, itu sebagai komunikan. Apa yang lagi diomongin Pak Ustadz? Kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, saya dengan Mas Syukron misalkan lagi ngobrol, saya mutakallim, Mas Syukron mukhotob namanya kalau dalam bahasa Arab ya. Saya sebagai komunikator, Mas Syukron sebagai komunikan. Apa yang sedang saya bicarakan? Ya bicara apapun nanti. Nah, rangkaian acara berlaku sebagai komunike. Lanjut. Nah, pertemuan berlaku sebagai media. Nah, ini acara sudah tercipta, rangkaian-rangkaian acara sudah tersusun, tinggal komunikatornya belum, maka ada MC-nya. Pesertanya banyak, maka ada komunikannya. Kemudian rangkaian acara sudah tersusun, ada komunikenya. Pertemuan ini, pertemuan semacam ini namanya media. Media untuk apa? Untuk menyampaikan rangkaian-rangkaian acara dari sang komunikator kepada komunikan gitu. Gampang ya, nggak perlu dipikirin lebih rumit. Pokoknya yang penting ada MC, ada pesertanya, acaranya udah tersusun ya. Jangan lupa budgetnya juga ya kan. Itu penting itu. Lanjut. Kita nggak lama-lama kok insyaallah. Dilepas dari jam 1 insyaallah sudah selesai. Nah ini syarat-syarat menjadi MC. Jadi bukan cuma sholat dong ada syarat-syaratnya nih. Jadi MC pun ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat menjadi MC. Yang pertama, sehat jasmani maupun rohani. Ini sungguh nih saya berbicara sungguh-sungguh ini. Sehat jasmani maupun rohani itu saya taruh di syarat menjadi MC nomor 1. Kenapa? Jangan sekali-kali jadi MC kalau lagi meriang. Saya pernah melakukan itu soalnya. Itu acara amburadul Pak. Yang terjadi apa? Kita dalam keadaan lagi sakit, nggak enak, nggak bisa mengontrol acara. Apalagi acara orang kasihan. Kalau memang kita sedang sakit udah tolak job itu. Jangan jadi MC. Jangan mengontrol orang lain kalau kitanya sedang sakit. Jangan mengontrol satu acara, namanya MC itu sebenarnya mohon maaf ya Pak ya. Saya katakan ini. MC itu berat. Kenapa? Karena kita harus mengontrol dan harus punya plan ke depan. Ini mukhotib atau orang yang ceramah misalkan punya kebiasaan. Kita harus tahu ini punya kebiasaan kalau ngomong suka panjang nih. Kalau ngomong bisa sampai 1,5 jam gitu. Kita harus tahu. Kenapa? Kalau nggak begitu nanti acara molor kelamaan. Akhirnya apa? Acara-acara yang lain, rangkaian acara yang lain bisa amburadul. Harusnya habis ceramah ada santunan, jadi santunannya nggak ada, kan gitu kan? Maka sehat jasmani maupun rohani. Ya kalau orang rohaninya nggak bagus atau gampang emosi misalkan, atau tidak bisa mengendalikan temperamennya, maka lebih baik jangan jadi MC. Jadi MC itu pertama harus sehat jasmani dalam keadaan yang fit, kemudian rohani juga itu maksudnya memiliki emosi yang stabil gitu ya. Yang kedua,
Tidak mengalami gangguan bicara. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tidak mengalami gangguan bicara maksudnya dia bicaranya tidak terlalu pelo, tahu pelo ya, cadel, tidak terlalu cadel. Kalau cadel-cadel hanya huruf R misalkan atau huruf N jadi agak sedikit cadel N gitu, nggak masalah lah. Tapi kalau mengalami gangguan bicara seperti gagap yang parah gitu ya, atau cadelnya parah, nah, atau mohon maaf punya kelainan di khoisumnya, di nasofaringnya, tahu kan nasofaring tuh langit-langit sebelah atas itu, ya itu tidak bisa menjadi MC. Mas Syukron ketawa nih, Mas Syukron paham tuh ya. Itu maksudnya orang-orang yang punya kelainan di mulut itu mengalami gangguan bicara. Itu jangan jadi MC, nggak bisa itu jadi MC itu. Ya, atau terlalu gagap. Ya, orang ngomong gagap, tahu kan gagap kayak Ajis gagap, itu nggak bisa itu. Meskipun sebenarnya bisa dilatih itu ya, bisa dilatih. Kita bisa berlatih untuk tidak gagap lagi. Nanti ketika kita lagi MC, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara-cara teknik-teknik untuk ketika membawakan sebuah acara atau public speaking, ngomong di depan orang tidak gugup dan tidak gagap. Ada caranya itu, ada caranya ya. Itu nomor 2. Lanjut, nomor 3, menguasai kosakata bahasa. Ini nih, ini yang perlu untuk dihafal, karena kosakata bahasa itu memang penting untuk dihafal. Tidak ada jalan lain selain menghafal. Namanya mufrodat, vocabulary, atau kosakata bahasa itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal nggak bisa. Harus kita harus menghafal kosakata bahasa itu. Kalau mau terlihat lebih bagus, bahasa-bahasa yang sudah baku diubah menjadi bahasa yang intelek. Contoh peredaran waktu durasi, gitu kan. Jadi lebih cakep lagi tuh. Apalagi menghimbau, manifestasi, interpretasi, itu tuh perlu dihafal. Kenapa? Suatu saat kita nge-MC atau membawakan sebuah acara di depan orang-orang yang intelek, itu perlu untuk digunakan agar bahasa kita tidak terkesan itu saja. Jadi menguasai kosakata bahasa itu penting ya. Jadi sering-sering lihat kosakata bahasa intelektual. Lanjut. Kenapa sih menguasai kosakata bahasa itu penting Pak Ustadz bagi seorang MC? Karena seorang MC itu yang sudah tadi kita lihat adalah seorang komunikator, mengkomunikasikan. Kalau dia miskin kosakata bahasa, maka nanti sang komunikan, orang-orang yang diajak ngomong nih ya, mukhotobnya, nih orang ngomong apa sih? Dari tadi gitu ya. Karena dia tidak menguasai kosakata bahasa. Artinya apa? Memang perlu untuk salah satu trik agar kita menguasai banyak kosakata bahasa adalah banyak-banyak baca, Pak. Banyak-banyak baca. Tidak perlu di buku. Kita sekarang kan mohon maaf ya, di WhatsApp tuh ada Di WhatsApp tuh ada saluran tuh, saluran berita. Baca tuh berita. Itu baca berita. Kenapa? Berita itu kan pasti berisikan paragraf dengan kata-kata yang tersusun rapi dan teratur dengan kosakata bahasa yang berlimpah juga. Maka kalau kita sering-sering baca itu, kita akan secara otomatis otak kita akan memprogram banyak kosakata bahasa baru, kemudian tata cara mengucapkannya pun akan berbeda kalau kita sering-sering baca. Itu triknya ya tuh ya. Sering-sering baca, jadi bukan baca kata-kata yang ngawur-ngawur, tapi baca kata-kata yang lebih tersusun rapi seperti di berita gitu ya. Kan kalau di WhatsApp tuh ada saluran ya, saluran berita di Kompas, di apa gitu, MNC atau di Sindo ya, Sindo News dan sebagainya. Itu baca aja. Itu baca. Yang keempat, memiliki kemampuan teknik berbahasa dengan baik. Memiliki kemampuan teknik berbahasa dengan baik. Maksudnya apa nih? Maksudnya seorang master of ceremony itu memang harus memiliki cara untuk menggunakan bahasa dengan tepat dan dengan baik. Contoh, kalau kita bilang sedang menunggu, ada bahasa santainya apa? Nungguin. Ya, ada akhiran in-nya gitu ya. Kalau kita melihat komunikannya atau pesertanya adalah orang-orang yang mohon maaf lebih ke arah formal, maka jangan gunakan bahasa yang santai.
boleh menggunakan bahasa-bahasa yang santai asal itu digunakan sesekali saja untuk mencairkan suasana. Jadi kita jangan masuk dulu ke pembahasan teknis nanti ketika menjadi MC ya. Kita masih di luar dulu nih, masih di luar dari syarat-syarat menjadi MC. Jadi memiliki kemampuan teknik berbahasa dengan baik. Lagi-lagi mengasah kemampuan teknik berbahasa dengan baik itu adalah pertama kita asah ini dulu nih, menguasai kosakata bahasa dengan cara sering-sering membaca tulisan-tulisan yang terstruktur rapi, seperti tulisan para jurnalis gitu ya. Tulisan atau buku yang bagus itu memang buku. Jadi kita ketika kita sering membaca buku, pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah, yang masuk ke dalam otak kita itu bukan hanya kosakata baru, tapi pemikirannya dan metode pemikiran yang ditulis oleh sang penulis. Kalau misalkan kita seringnya baca jurnal ya, sering baca jurnal atau sering baca tulisan berita melalui jurnalis-jurnalis itu, maka secara tidak langsung cara mereka menyampaikan di dalam tulisan itu akan kita ikuti di dalam otak kita. Itu secara otomatis, Pak. Yang penting sering tuh ya. Nah, ketika kita sudah memiliki penguasaan terhadap kosakata bahasa, dari tadi saya salah mulu ini. Kosakata bahasa, maka kemampuan teknik berbahasa dengan baik itu harus dilatih dengan cara apa? Sering-sering berbicara di depan umum. Latihan. Jam terbang itu menentukan. Tapi saya nggak punya panggungnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz enak. Ya kan? Ada khutbah, ada ngisi-ngisi kajian. Oke. Kita di rumah punya cermin. Bang Bagol punya cermin. Loh, ngaca ngomong sendiri. Ngomong depan istri malu. Ngomong depan istri aja malu, bagaimana ngomong depan orang lain? Istri itu bukan orang lain, gitu ya. Mah, liatin mah. Nih, ayah mau apa? Misalkan mau latihan jadi MC. Tadi Ustadz Nu'man bilang latihan jadi MC itu salah satunya ngobrol depan kaca, diliatin anak dan istri kita. Kalau kita sudah putus urat malunya, maka itu satu langkah, ya kan? Ya, Bang Fahmi ketawa. Putus urat malunya itu satu langkah menuju kita tuh pede depan orang, pede depan orang. Percayalah Pak, yang nggak punya, yang kalau kita ngomong depan orang tuh nggak pede, itu hanya ada dalam pikiran aja, bahwa kita diperhatikan orang, padahal nggak ada yang peduli sama lu. Percaya, padahal nggak ada yang peduli sama kita, Pak. Tidak ada yang peduli sama selama kita tidak membuat kesalahan yang fatal ya. Gitu. Jadi MC, waduh gue diliatin orang nih, ntar orang ngomong apa? Enggak bakal ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Mereka hanya melihat bagaimana acara itu mengalir dengan natural, maka itu dianggap acara yang sukses. Ini perlu dicatat baik-baik untuk semua MC dan semua calon-calon MC, bahwa ketika kita takut untuk nge-MC, ingat bahwa kita nggak dipeduliin orang, Pak. Kita tuh nggak sebegitu dipedulikannya gitu. Kita maju ke depan, orang-orang, oh ada orang lagi berdiri, ngapain dia? Oh nge-MC gitu. Kalau kita menjalankan acara itu mengalir senatural mungkin, maka acara dianggap sukses, Pak. Jangan berharap kita ini jadi MC yang wah, jadi MC yang tutur katanya luar biasa, struktur katanya indah gitu misalkan kan. Banyak metafora di sana. Nggak perlu. Yang penting acara mengalir secara natural, orang sudah, oh iya bagus acara kemarin. Nggak perlu sampai keren acaranya, MC-nya. Nggak bakalan, Pak, nggak bakalan. MC itu bagaikan gula. Ya, semanis apapun kopinya tetap apa? Gulanya nggak disebut. Jadi kopi manis. Teh pakai gula banyak, gulanya nggak disebut, itu MC, Pak. Gitu ya. Betul, nanti memiliki kemampuan teknik berbahasa dengan baik. Itu perlu untuk dilatih. Caranya ngomong depan kaca gitu. Pak Ustadz begitu nggak? Saya begitu juga, Pak. Saya juga begitu, ngomong depan kaca kayak orang gila. Sampai kata anak saya, Bapak ngapain sih, Pak? Gitu. Saya kan dipanggil Baba ya sama anak saya itu. Bapak ngapain sih, Pak? Lagi latihan, Nak. Ini cara latihan gitu, apa? Public speaking ya. Karena MC atau Master of Ceremony itu salah satu bagian dari public speaking. Ngomong depan orang. Nah, public speaking ini saya lupa tadi bilang itu ya. Public speaking ini adalah satu teknik keterampilan yang tidak dimiliki banyak orang. Makanya kita perlu untuk membangun dulu nih persepsinya, membangun dulu langkah-langkahnya. Kemudian nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bangun sama-sama kepercayaan dirinya. Bagaimana Pak Ustadz percayaan dirinya? Orang saya aja ngomong belum bisa, ntar kita ajarin. Insya Allah dengan 2 pertemuan dan pertemuan ketiga dan keempat kita deal nih ya. Ini kudu istiqomah nih. Kita praktek ya, jadi ya deal ya.
Ya kalau nggak praktek mau ngapain? Mau ngapain ada pelatihan seperti ini kalau nggak dipraktekkan gitu ya. Jadi nanti MC Jumat bisa ganti-ganti gitu kan. Demen banget kayaknya MC buat ganti-ganti. Oke, tadi memiliki kemampuan teknik berbahasa dengan baik. Nah, di dalam konteks Master of Ceremony, kemampuan teknik berbahasa dengan baik itu harus dilatih. Dan kalau kita belum bisa berlatih secara spontan, kita bisa pakai teks terlebih dahulu. Kita bisa hafalkan dulu Pak teksnya. Kita bisa hafalkan. Jadi redaksinya ditulis. Nanti saya berikan template-nya, ditulis, hafalkan. Nanti lama-kelamaan setelah kita hafal, kita di depan orang itu spontan. Uhui gitu ya. Kita spontan, spontanitas. Spontanitas kita nanti akan terasah. Gitu. Lanjut. 5. Memiliki kesiapan fisik dan mental. Lagi-lagi ini ada kaitannya dengan nomor 1 ya, sehat jasmani maupun rohani. Fisik dan mental itu penting. Kenapa? Kalau kita, maksudnya fisik seperti misalkan harus dalam keadaan tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang. Hati-hati, ini penting untuk saya utarakan. Jangan dianggap sepele. Lagi nge-MC mules, apa yang terjadi? Cepirit, bisa hati-hati tuh. Lagi MC mules, lagi MC nahan pipis. Tuh, itu fisik tuh. Mental, nggak perlu terlalu grogi, biasa saja. Jadi grogi kita, nervous kita itu hanya ada di permulaan. Sedangkan Pak, karena kata para pakar public speaking yang saya baca-baca itu, penampilan Anda itu menentukan hanya di 8 detik pertama. 8 detik pertama. 8 detik pertama nih kita ngomong, kalau udah gugup udah pasti orang-orang ya begini mau jadiin MC. Begitu. Jadi 8 detik pertama tuh menentukan. Makanya fisik dan mental mentalnya kudu kuat. Jadi yang namanya demam panggung, tau kan demam panggung ya? Demam panggung tuh kita dari peserta maju di depan, waduh. Ada bayangan nggak? Ada bayangan nggak? Pernah nggak Pak? Maju ke depan, lah orang-orang kok pada kemari madepnya gitu. Itu kan menimbulkan demam panggung. Padahal demam panggung pertama ketika kita berdiri itu menentukan ini orang terlihat gugup atau tidak. Para komunikan, para peserta itu akan menilai, ini MC nggak beres nih, dia udah gemeter duluan. Makanya kesiapan fisik yang tadi yang saya bilang, jangan terlalu kenyang banget, jangan terlalu lapar banget. Kalau lapar banget lesu Pak. Lapar, aduh kencot perut kita nih, aduh. Ya kan, lagi bawain acara, ngelihat rendang, aduh pengen makan terus nih gitu kan. Mental itu seperti tadi. Usahakan ketika kita pertama berdiri di depan para komunikan, para peserta, itu jangan ada kesan gugup, kesan gemeter. Santai aja. Mereka nggak bakal peduli sama kita. Mereka cuma ngeliat kita kok. Nggak bakal dibaca, nih orang siapa nih, pangkatnya apa, nggak bakalan. Tenang aja. Nah, apa yang kita persembahkan kepada mereka? Senyuman dan body yang luwes. Dari mana body yang luwes diketahuinya? Pundak Pak. Kalau dari badan tuh pundak. Kalau dari kaki ya kaki. Bye-bye nih kaki, jangan sampai kelihatan gemeter. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Kaki jangan terlihat gemeter, pundak jangan naik, jangan ngangkat. Pundak angkat itu petanda Anda sedang nervous. Pundaknya santai. Santai aja. Jadi bisa dilatih dulu begini-gini ya. Kalau wajah, kalau wajah itu alisnya Pak. Alisnya, atau kadang-kadang ada yang nilai dari ujung bibir. Kalau ujung bibir udah meletot, itu berarti lagi nervous. Pundak jangan naik, santai aja, santai. Orang kalau lagi pertama belajar mobil pasti gini pundaknya nih. Kenapa? Nervous dia. Orang kalau di depan publik ngomong udah nggak karuan ya, begini Pak, nervous dia. Tuh. Jadi biasakan santai, relax. Kalau Bang Fauzan nih udah latihan tuh pernapasan untuk menghilangkan nervous, ya kan, relax. Tahan, buang. Itu salah satu caranya adalah dengan teknik pernapasan. Jadi fisik dan mental tuh penting dan perlu. Paham tuh ya? Oke. Dikit lagi. Memiliki wawasan umum yang memadai. Ini penting juga memang. Ini makanya menjadi syarat menjadi MC. Memiliki wawasan umum yang memadai. Kalau kita sedang misalkan di acara tertentu dengan konteks acara tertentu, lagi Maulid Nabi, kita MC, kita jadi MC-nya. Kita harus tahu Maulid Nabi itu apa, siapa yang sedang kita rayakan, Nabi lahir tanggal berapa secara umum gitu ya. Kemudian istrinya siapa. Jangan sampai hal-hal seperti itu kita nggak tahu. Kita jadi MC 17 Agustusan,
kita lagi ngerayain apaan sih, 17 Agustus hari apa sih? Jangan sampai nggak tahu sama sekali. Maka memiliki wawasan umum yang memadai. Orang-orang sebenarnya semua juga pada tahu, tapi kita nggak tahu sebagai MC, itu fatal ya. Maka memiliki wawasan umum, maksudnya wawasan umum di dalam konteks acara yang sedang kita bawakan. Ya kalau tadi kata Bang Amir lagi apa? Jadi MC ulang tahun misalkan gitu ya, jadi badutnya. Kita harus tahu siapa yang sedang kita gitu. Lanjut, ini sudah selesai syarat-syarat menjadi MC. Sekarang fungsi dan tugas MC ini slide terakhir ya. Karena saya pikir dan saya rasa teori semacam ini sebenarnya kita semuanya tahu, cuma tidak terstruktur saja di dalam pikiran kita gitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan kedua di Selasa lusa, kita akan sama-sama membahas teknik-teknik ya. Kita akan lebih ke teknik nanti. Cara ngomong begini gimana sih Pak Ustadz? Jangan menggunakan bahasa ini, tapi gunakan kata ini gitu. Salah satu contoh bocoran misalkan gini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pernah dengar? Nah, itu di dalam dunia public speaking sudah dinyatakan salah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang Anda persilahkan itu, atau bahasa yang tepatnya bukan persilahkan ya, silakan. Bukan persilakan. Bukan persilahkan, tapi silakan. Waktu dan tempat kami silakan. SILAKN. Silakan, bukan silahkan. Coba cari di KBBI ya, silahkan dicari di KBBI. Tuh. Nanti kita akan bahas tuh yang kayak gitu tuh. Waktu dan tempat kami silakan atau kami persilahkan. Itu salah tuh. Karena Anda bukan mempersilahkan waktu dan tempat, Anda tuh mempersilahkan atau menyilakan orangnya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syukron Sumanik bin siapa Bang namanya Bang? Hamdi. Kami silakan dengan segala hormat. Bukan waktu dan tempat kami silakan, bukan waktu dan tempat. Yaitu bukan ya. Fungsi dan tugas MC apa aja? Kita cepat. Pertama, memastikan ketertiban rangkaian acara, baik ketertiban rangkaian acara maupun ketertiban pengisi acara. Rangkaian acara harus tertib, Pak. Harus tertib. Secara umum, nanti ketika kita sebelum menjadi MC, kita harus tahu, ini rundown-nya kita memang harus banyak koordinasi dengan panitia ya. Jadi, acara itu milik panitia, tapi mengontrol acara itu adalah otoritas seorang Master of Ceremony. Acara nih punya panitia, tapi mengontrol acara itu berjalan dengan tertib dan lancar adalah otoritas kita, Master of Ceremony. Baik ketertiban rangkaian acara, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, apalagi sambutan-sambutan, mau'izatul hasanah, itu kan rangkaian ketertiban acara. Jangan sampai habis pembukaan langsung mau'izatul hasanah, orang pada kabur Bang. Gitu enggak? Habis habis pembukaan langsung santunan, nggak bisa begitu. Itu harus tertib acaranya. Maka kita harus memastikan ketertiban rangkaian acara dan juga ketertiban pengisi acara. Pengisi acara harus sudah ready semua. Saya pernah nge-MC acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Tabligh Akbar. Itu dua-duanya penceramah ada dua, belum ada yang hadir. Jam 10:30 malam belum ada yang hadir. Itu bagaimana tuh nanti? Mitigasinya? Apa mitigasi itu? Jadi kita buat plan-plan yang lain itu ya. Yang kedua, menyampaikan isi dan rangkaian acara. Tadi kan fungsi dan tugas ya. Menyampaikan isi dan rangkaian acara. Sebuah acara tidak dapat berjalan sendiri, tidak dapat ngomong sendiri. Maka itu tugas kita. Tugas kita itu menyampaikan acara ini adalah acara anu. Setelah acara ini, setelah pembacaan Al-Quran kita akan anu. Tapi nanti kan ada seni mengungkapkan ya kan, seni mengungkapkan bahasa. Sebelum kita akan sama-sama mendengar mau'izatul hasanah dari Ustadz Muhammad Syukron atau Syukron Sumanik, kita akan sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh seorang qori internasional, menang 3 kali di Rusia misalkan. Beliau adalah bla 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 bla. Kami panggilkan dengan segala hormat Ustadz Haidir Basyaru. Falyatafaddal ilaihi mashkura. Contohnya kan begitu kan? Itu menyampaikan isi acara dan rangkaian acara. Nanti juga saya akan kemukakan bagaimana cara kita menyampaikan urutan-urutan acara tapi dengan cara yang berbeda. Kan ada yang baik, saya akan membacakan urutan-urutan acara pertama pembukaan, acara kedua penutupan. Kan ada begitu kan? Nanti ada kita tekniknya yang lebih ciamik. Lanjut. Menjaga akurasi waktu.
lebih dari separuhnya memandu acara adalah seni mengatur waktu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, Pak. Waktu. MC itu lebih dari 50%-nya adalah ngatur waktu. Makanya MC harus punya keberanian kepada siapapun. Pembicaranya siapapun, profesor, doktor, nggak peduli. Saya MC-nya. Dalam konteks ini, Anda bukan guru kami. Anda adalah pengisi acara. Saya pemilik acaranya. Gitu tuh. Cara memikirnya kan begitu. Maka ketika kita ternyata waktunya sudah mepet, maju ke depan. Kita colek si penceramah. Misalkan dalam konteks penceramah, kita kasih tahu, waktunya tinggal 5 menit ya Pak Kiai. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dengan cara yang sopan, menentukan konteks gitu lagi ya. Jadi lebih dari separuhnya memandu acara adalah seni mengatur waktu. Waktu. Ya, kata Imam Syafi'i itu, orang yang mengatur waktu itu orang yang paling mengherankan, yang dapat mengatur waktu. Orang yang paling mengherankan. Kenapa? Bisa mengatur waktu, hebat tuh orang berarti. Ini kalau MC kawakan itu seni mengatur waktunya sudah perfect dia. Lanjut, terakhir, menjaga keterikatan unsur-unsur dalam acara. Sisanya setelah kita bisa mengatur waktu, memandu acara adalah keterampilan mengikat berbagai unsur. Jadi jangan sampai ini acara setelah kita pandai sudah mengatur waktu hebat, tapi tidak ada bonding, tidak ada keterikatan antara pengisi acara dengan komunikan, dengan orang-orang yang sedang kita bawakan acaranya. Paham nggak tuh? Peserta dengan pengisi acara, peserta fi wadin akhor, pengisi acara fi wadin ghairuhu. Si pesertanya ada di lembah lain, ada di tempat lain gitu ya, lagi ngomongin perkara lain, pengisi acara ngomongin perkara lain. Nah, ini kan nggak bonding gitu, nggak nyatu, nggak klop. Makanya kita selaku pembawa acara harus bisa menyamakan dulu persepsi, sudut pandang antara pengisi acara dengan komunikannya, dengan mukhotobnya, dengan pesertanya. Karena itu penting agar pertama, si peserta tidak merasa bahwa acara ini acara kacangan, acara yang nggak penting nih, pembicaranya dia. Nah, makanya kita mundur 2 langkah dulu. Maksudnya mundur 2 langkah itu apa? Ketika memilih pengisi acara harus sesuai dengan kriteria para peserta yang mendominasi. Ini para peserta dominannya adalah orang-orang yang doyan ngelawak, orang-orang yang doyan ketawa. Ya pilih pengisi acaranya adalah orang-orang yang sepertinya bisa mencairkan suasana. Yang jadi pesertanya anak-anak SD yang dipanggilnya profesor. Nyambung nggak tuh? Ya nyambung. Udah gitu profesornya nggak lucu lagi. Aduh, repot itu. Makanya menjaga ketertarikan unsur-unsur dalam acara ini salah satu fungsi dari Master of Ceremony. Makanya saya bilang tadi di awal, sebelum kita menentukan ABCD-nya, kita lihat dulu. Nah, ini benar Pak, pembicaranya ini. Itu menjadi salah satu fungsi kita, ngobrol dengan panitia. Kenapa menjadi fungsi kita? Karena fungsi dan tugas MC salah satunya adalah menjaga keterikatan unsur-unsur di dalam acara. Unsur-unsur tuh yang saya tadi maksud ya. Ada komunikator, ada komunikan, ada komunike, dan media. Jadi itulah yang pada kesempatan hari ini kita bahas, lebih ke persiapan menuju seorang Master of Ceremony yang baik dan mendingan ya, yang baik dan mendingan. Karena nanti berkali-kali saya ungkapkan bahwa menjadi seorang MC yang kawakan itu lagi-lagi adalah jam terbang. Maka ketika kita pertama kali menjadi MC, jadilah MC yang terlihat luwes, jadilah MC yang tidak gugup, membawa acara natural mungkin. Maka nanti Anda dipertimbangkan, oh dia bagus tuh MC-nya tuh, acara kemarin berjalan lancar. Nggak perlu sampai acara kemarin berjalan, wah keren banget MC-nya. Nggak bakalan begitu orang nggak bakal begitu Pak, sumpah. Anda cari dimanapun. Gampangnya begini, pernah di televisi pernah nonton acara kuis kan? Pernah nonton acara kuis? Pernah nggak kita, kalau saya pribadi iya ngelihatnya, oh MC-nya keren. Yang pertama saya lihat MC-nya. Tapi kalau Anda, mohon maaf ya, kalau orang awam lain melihatnya apa? Melihatnya acaranya terbungkus rapi kan? Padahal itu adalah campur tangan MC yang luar biasa itu. Kita pernah ngelihat dulu ada namanya acara survei 100. Pernah nonton TPI?
Sony Tulung pernah. Family 100 ya, Family 100. Salah saya. Family 100. Ya, yang survei membuktikan itu ya Bang ya. Itu siapa yang jadi pembawa acaranya? Sony Tulung. Tukul kemari-kemari, ya kan? Setelah Sony Tulung ada sekarang jadi apa? Irfan Hakim, ya kan? Bisa dibandingkan nggak bedanya tuh? Bagaimana dulu acaranya sacet, sekarang Irfan Hakim, ya memang mungkin permintaan juga ya, agak sedikit lama gitu kan. Kita pernah mikir nggak ini acara, apakah kita pernah lihat unsurnya yaitu MC, MC-nya keren nih, acara jadi kita lihat nggak ada celahnya, acaranya keren, acaranya natural, berjalan aja gitu ya kan, padahal tuh campur tangan MC luar biasa itu. Nah seperti itulah acara yang harusnya kita adakan. Jadi orang tuh nggak menganggap MC yang sedang melakukan tugasnya, tapi begitulah acara seharusnya berjalan mengalir dan orang nggak sadar ada MC di sana. Itu fungsi MC, itu keren gitu ya. Terima kasih. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang membahas tentang teknik-teknik dalam berbicara, apa saja yang tidak perlu dikatakan dan diucapkan. Jadi kalau ini praknya sebelumnya, kalau nanti di pertemuan selanjutnya masih tentang teori juga, kita akan bahas tentang ketika kita nge-MC-nya, tangan harus bagaimana, pala harus bagaimana, dada harus bagaimana, mulut harus bagaimana. Ntar kita bahas tuh. Kemudian bahasa apa yang harus kita pakai. Ntar template-nya juga saya sediakan. Ya, luar biasa nih, enak banget, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, wabil khusus juga dari Yayasan Al-Maghfirah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Juga tidak lupa kepada DKM Masjid Al-Maghfirah yang sudah menyediakan tempat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini mendapatkan berkah dan juga manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.